tempat lain, Mas? Nah, pasti nggak pernah nonton di YouTube karena saya banyak sekali di YouTube. Saya punya 3 channel. Channel Denny Darko sendiri sudah 1,2 juta. Channel horor Tak Kasat Mata dan ada channel entertainment Forensic File. Jadi selama pandemi sibuk ngisi konten gitu, Mas? Saya pikir ini malah satu hal yang dulu pengen saya lakukan lebih sering, tapi karena pandemi membuat ini semua maju jadi lebih awal. Yang lain? Itu idenya dari mana, Mas? Mungkin akhirnya punya 3 channel seperti itu, Mas? Ide dari saya pikir ya, kita punya satu platform untuk berkarya ya, saya bisa melakukan apa, berkarya sebanyak-banyaknya dan menyediakan satu informasi atau hiburan yang bisa ditonton oleh orang-orang, karena selain televisi, masa pandemik ini membuat orang-orang ini beralih juga ke platform penyedia layanan video lainnya. Bedanya apa? Bedanya YouTube? Enggak, tiga YouTube. Oh, 3 itu. Kalau yang pertama Denny Darko ini lebih ke verity, jadi kalau mau lihat ramalan saya, prediksi itu ada di situ. Dan saya ngobrol atau buka kartu bersama artis-artis. Kalau yang Tak Kasat Mata itu misteri, tapi ada humornya. Nah, kalau Forensic File saya ngobrol dengan seorang komisaris besar polisi yang dia ini seorang ahli forensik pertama wanita, polwan wanita di Asia. Jadi dilakukannya interview ini ada di kamar jenazah, ruang autopsi, saat menggali kubur dan sebagainya. Jadi ingin memberikan satu hal yang kalau orang berhubungan dengan kematian itu kan sesuatu yang menyeramkan, tapi ternyata ada satu hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari praktek forensik ini sendiri. Berarti bisa dibilang menguntungkan ya memiliki channel YouTube sekarang ini ya? Oh, saya mengajak semua orang untuk menjadi YouTuber karena jika ternyata channel itu berkembang dan bisa dimonetize, Anda akan punya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang saya bilang amat besar. Bahkan ya penghasilannya ini, apalagi buat teman-teman wartawan di sini kalau punya konten seperti ini, diedit dengan editan yang berbeda, selain dikasih ke bosnya mungkin ada baiknya diedit di channel sendiri. Tapi bukankah itu akan mematikan sebuah media, Mas, ketika setiap artis memiliki channel, Mas? Seperti Mas ini di sini, kayak dulu orang pakai mesin ketik untuk membuat itu. Wartawan saya dulu kenal itu diwajibkan untuk bisa steno. Sekarang segampang ini untuk menjadi seorang reporter atau wartawan, tinggal diangkat seperti itu dan kemudian gambar masuk. Tapi itu yang dipikirkan oleh orang awam. Dunia berkembang dan saya pikir dunia reportase pun juga mengalami peningkatannya, di mana saat ini media itu sendiri ya hampir tidak ada, yang ada adalah orang-orang atau netizen ini sebagai penyebar media itu tadi. Jadi bagaimana membuat judul yang juga tetap bagus dan memancing, konten yang walaupun mungkin ada kontroversi tapi tetap mendidik, dan bagaimana kita memberikan satu nilai untuk membuat pemirsa kita berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, tapi kan ketika kita mencoba untuk mengklarifikasi salah seorang artis, atau contohlah mau coba klarifikasi mengenai Dewi Persik kemarin gitu kan, tapi kan tiba-tiba pasti akan bilang lihat aja channel gua, itu kan berarti memundurkan sebuah media gitu, maksudnya media tidak bisa mengklarifikasi langsung tapi melihat ke channelnya itu, Mas. Ada satu konten Raditya Dika yang membahas saat ada Skinny Indonesian, itu YouTuber mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Mereka YouTuber wave pertama masuk, yang mereka ini protes dan komplain kenapa kok YouTube sekarang ini berbeda. Saya pikir perkembangan zaman ini sesuatu yang nggak bisa kita keluhkan, sama seperti adanya pandemik dan COVID-19 ini. Kalau kita fokus pada sesuatu yang nggak bisa kita rubah, kita akan jadi seorang pemarah yang terus kemudian kita nggak bisa berkembang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ Raditya Dika memberikan satu pesan yang positif untuk yuk gimana kalau kita merubah sesuatu yang memang bisa kita rubah. Pertama ya diri kita sendiri atau apapun yang tadi bisa dirubah. Nah, artinya bahwa saat seseorang nggak bisa mendapatkan source dari satu sumber, tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang YouTuber itu bahkan tidak perlu sebuah kamera. Kita bisa mengedit konten yang sudah ada dengan mengakali copyright-nya agar tidak melanggar, dan kemudian memberikan keterangan menggunakan grafis atau suara, itu namanya fair use video, dan kita bisa tetap unggah itu tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada kerugiannya, ya ada kerugiannya, sama seperti kalau
dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api membutuhkan waktu 1 malam, tapi kalau pesawat hanya 1 jam 40 menit, tapi saat pesawat itu fail terus jatuh, ya kita akan mati. Kalau kereta api kan nggak separah itu. Oke Mas, mungkin nggak tahu nih bahas atau nggak, tapi mengenai DP kemarin itu seperti apa sih Mas ceritanya, atau Pertanyaannya terlalu general, lebih spesifik. ya mengenai DP yang Mas hipnotis atau apa ya kemarin itu? Nah, ayo nonton nggak? Saya lupa itu. Ayo nonton di konten gue. Oke, Dewi Persik itu waktu itu saya diundang ke rumahnya Dewi Persik, dan di rumahnya saya diminta untuk membacakan kartu awalnya menggunakan lukisan pasir. Saya lakukan itu, ternyata ada cekcok sedikit di situ. Terus kemudian sudah selesai, saya diminta untuk, Mas kalau Lebi apa nih yang beda? Gimana kalau dihipnotis saja? Yuk kita coba. Itu out of the blue, di luar rencana Lebi dihipnotis, dan ternyata di situ dia nangis-nangis dan curhat tentang kehidupannya dia, bagaimana Dewi Persik ini keras terhadap dia, bagaimana dia dituntut untuk menjadi apapun yang ya dia harus menjadi lebih baik, sampai cerita tentang hal-hal yang bersifat pribadi di sini. Melihat itu Dewi Persik ikut nangis juga, dan dia penasaran, Mas kok lihat Lebi ini rasanya plong, 1-2 hari lagi sampean bisa nggak datang ke sini? Oke, saya coba datang. Dan waktu datang, saya coba untuk hipnotis di luar dugaan, dan di luar dugaan dalam artian saya benar-benar nggak mengetahui, itu nggak direncanakan, dia ngomong seperti itu. Berarti dia ada keinginan bercerai untuk Angga, bercerai dengan Angga gitu. Jelas ada keinginan. Seperti apa sih Mas waktu itu Mas, keinginan ini? Aku nggak. Seperti apa sih keinginannya DP itu? Kenapa dia pengen bercerai gitu? Pasti ada penyebabnya gitu Mas. Ya seperti dilihat di konten DP dan konten saya itu, DP ini merasa bahwa dia capek karena harus dia yang kerja, dan dia pengen suaminya ini lebih proaktif untuk mencari nafkah. Jadi itu tekanan DP sebagai seorang istri, Mas? Betul. Berarti dia dapat merasa nggak nyaman dengan kondisi sekarang. Saya pikir ya nggak nyaman, makanya dia keluar satu permintaan seperti itu. Yang Mas lihat sendiri udah terpendam lama apa? Pernikahannya udah 4 tahun ya. Ya saya pikir sudah selama itu juga sih. Nah, dari segi Angganya sendiri sempat Mas hipnotis atau enggak Mas? Oh sempet. Wah Mas nggak nonton nih, subscribe juga dong biar tahu. Jadi setelah DP ini dihipnotis, Angga terus kemudian masuk. Begitu tahu ternyata Angga ada di situ, DP nggak terima, minta Angga dihipnotis juga. Dan Angga juga mengeluh kesahkan tentang hidupnya selama ini mendampingi DP. Berarti bisa dibilang ada sedikit goncangan dalam rumah tangga DP Mas? Nggak sedikit lagi sih, itu guncangan besar kalau saya bilang. Oh, guncangan besar Mas? Iya. Tapi ketika dua-duanya merasakan ketidaknyamanan, merasa ada masing-masing rasa, itu mereka berdua akhirnya ada semacam perbincangan ini, Mas. Kelanjutannya seperti apa? Apa harus diakhiri rumah tangganya? Atau... Setelah video itu, setelah kami membuat video, saya nggak pernah ketemu lagi, bahkan nggak pernah kontak-kontakan. Saya pun penasaran DP ini masih mau menerima saya atau enggak gitu. Karena sekali lagi saya ini ya membuat mereka berdua ini akhirnya saling melepaskan semuanya itu tadi. Sisi positifnya nggak ada yang akhirnya ditutupi. Ya sisi berbahayanya adalah saya sebagai pemicunya, whistleblower-nya. Tapi tidak ada maksudnya mereka komplain ke Mas aku, gimana sih akhirnya blow up gitu. Seharusnya saya yang komplain ke DP karena nggak dibayar saat melakukan itu. Berarti nggak ada sejauh ini, nggak ada kekecewaan dari pihak mereka? Nggak ada. Karena ya sebenarnya saya sempat kena tegur juga oleh teman-teman yang berprofesi sebagai seorang hipnoterapis. Karena apa yang saya lakukan itu seharusnya ada di dalam satu close room dan nggak boleh diungkap. Tapi karena DP yang merilis video itu dan kemudian saya ikut merilis juga, ya itu termasuk satu resiko DP untuk jadi seorang public figure. Tapi ada wacana kalau begitu sengaja sebagai konten yang dia dikusik. Oh betul. Bahkan ada yang bilang kalau hipnotis saya settingan dan sebagainya. Kalaupun saya berpikir begini, saat saya datang dan kemudian melakukan itu,
orang-orang di situ itu melihat sebagai saksinya juga kalau apa yang saya lakukan itu benar-benar nggak direncanakan. Dan ya waktu DP ngomong begitu aja, saya demi Allah nggak kepikiran sama sekali kok akhirnya ngomong seperti itu. Saya berpikir yang akan dibicarakan dan bagus untuk konten YouTube, misalkan satu konten yang ya melihat DP dan keseksiannya kan konten-konten yang agak nakal, cerita tentang kalau dilihat dari konten-konten DP sebelumnya kan bagaimana apakah DP puas dengan bersuamikan Angga dan sebagainya, tapi ternyata arahnya mengarah ke situ dan sangat serius. Jadi kalau saya boleh bilang di sini, memang saya nggak bisa membuktikan keasliannya, tapi ini kan terbukti sampai sekarang pun mereka ini agak merenggang gitu. Dan ya kalau ini sampai disebut setup atau settingan, saya pikir untuk apa juga, masih ada hal yang lebih positif lagi untuk dilakukan. Ada menyesalnya nggak? Ada rasa menyesal nggak DP membuka? Iya, mas saya tahu nggak, saya ini mikirin ngomongnya gimana. Iya, saya menyesal gitu, tapi mau bagaimana lagi, kejadiannya seperti itu. Nah dari DP sendiri ada penyesalan nggak akhirnya terungkap hal itu? Saya Berbicara belum ketemu lagi, saya belum ngobrol. Jadi Ya saya pastinya nggak kan tahu. sesudah hipnoterapi itu pasti akan ada obrolan apa gitu kan? Saya mencoba untuk reach ke dia nggak mau, belum mau bicara sama saya. Oke. Udah, thank you mas. Udah. Terima kasih.